Apakah kamu yang menonton video ini sering merasa lelah, perut tidak nyaman, dan sudah buang air besar, tapi kok rasanya tidak tuntas? Nah, mungkin kamu sedang mengalami masalah pada usus besar kamu, atau usus besar kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, penjelasan lengkapnya tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan kali ini saya akan membahas ada sekitar 10 tanda kalau kolon atau usus besar kamu sedang tidak baik-baik saja. Sebelum kita masuk ke 10 tanda dan gejalanya, kita masuk dulu ke pembahasan apa sih usus besar itu. Jadi kalau di medis, usus besar atau kita sebut dengan kolon, itu merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan kita. Jadi yang fungsinya itu untuk menyerap air dan elektrolit. Nah, kalau kita belajar sistem pencernaan dulu kan kita mulai dari mulut nih. Ada mulut, kemudian di dalam rongga mulut ada gigi, ada lidah. Kemudian kita telan makanannya, masuk ke lambung. Kemudian dari lambung masuk ke usus 12 jari, usus kecil ya. Kemudian dari usus kecil ini dia nanti akan ke usus besar. Nah, usus besarnya nanti itu pun ada part-partnya sendiri-sendiri. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita masuk ke secara anatomi. Usus besar ini terletak setelah usus kecil dan terdiri dari beberapa bagian yang memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi usus besar. Nah, usus besar ini dibagi lagi menjadi beberapa segmen utama. Yang pertama adalah cecum. Lokasinya terletak di bagian kanan bawah perut, berhubungan langsung dengan ileum. Nah, ileum ini merupakan bagian akhir dari usus kecil. Jadi dia berhubungan melalui ileocecal valve. Fungsinya untuk menerima sisa makanan dari usus kecil dan penyerapan air awal. Kemudian setelah dari cecum, kita menuju ke yang kedua, kolon ascendens atau disebut juga ascending colon. Lokasinya menaik, jadi dari cecum tadi dia ke arah atas ya. Atas dan di sisi kanan perut. Fungsinya untuk penyerapan air dan elektrolit serta pergerakan sisa makanan ke kolon transversal. Jadi dari kolon ascendens atau ascending colon dia naik dulu, kemudian dia belok nih. Nah, itu disebut dengan kolon transversal. Lokasinya melintang dari sisi kanan perut ke sisi kiri perut. Fungsinya untuk penyerapan air lanjutan dan perpindahan sisa makanan dari kolon descendens. Kemudian dari kolon transversal tadi kita beralih ke kolon descendens yang keempat atau disebut juga dengan descending colon. Lokasinya menurun nih dari kolon transversal tadi, kemudian dia belok ke arah bawah, sisi kiri perut. Itu kita sebut dengan kolon descendens yang fungsinya penyerapan air dan elektrolit lagi serta pengangkatan sisa makanan menuju kolon sigmoid. Nah, yang kelima adalah kolon sigmoid. Lokasinya dia berbentuk S pada bagian perut kiri bawah, menghubungkan kolon descendens dengan rektum. Fungsinya untuk menyimpan tinja sementara sebelum dikeluarkan melalui rektum. Dan bagian terakhir adalah rektum, bagian akhir usus besar yang menyimpan tinja sebelum proses defekasi atau kita sebut dengan BAB di toilet. Fungsinya adalah pengaturan pengeluaran tinja dari tubuh. Sekarang kita masuk ke struktur mikroskopis usus besar. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi secara histologis, usus besar memiliki lapisan-lapisan yang serupa dengan bagian lain dari saluran pencernaan. Namun dengan perbedaan penting. Yang pertama ada bagian mukosa ya. Ciri khasnya permukaan mukosa usus besar datar dengan adanya kripta atau invaginasi yang lebih dalam. Tetapi tanpa fili seperti pada usus kecil. Jadi kalau di usus kecil itu ada fili-filinya untuk penyerapan nutrisi makanan, vitamin. Sedangkan di usus besar mukosanya tidak memiliki fili karena fungsinya berbeda. Fungsinya menyerap air dan elektrolit serta sekresi mukus yang melupasi permukaan usus. Kemudian ada submukosa di sana. Ciri khasnya mengandung pembuluh darah, limfatik, dan syaraf. Fungsinya menyediakan dukungan struktural dan nutrisi bagi mukosa. Kemudian ada bagian muskularis atau bagian ototnya. Ciri khasnya ada dua lapisan otot di sana. Ada longitudinal luar dan lapisan sirkular yang dalam. Fungsinya menggerakkan isi usus melalui gerakan peristaltik. Mungkin ini familiar dengan Anda semua yang dulu kalau pelajaran biologinya masuk ya waktu sekolah. Jadi peristaltik ini adalah gerakan dari organ pencernaan kita atau usus kita. Sebenarnya sudah mulai dari lambung dia ada gerakan peristaltik ini. Jadi makanan yang kita makan dia bisa bergerak dengan dorongan peristaltik tadi. Kemudian ada serosa, ciri khasnya lapisan tipis yang melapisi bagian luar usus besar. Fungsinya untuk melindungi usus dan meminimalisir gesekan dengan organ lain. Nah, sekarang kita masuk, apa sih fungsi usus besar ini?
Yang pertama, sudah saya sebutkan tadi berulang kali, yaitu penyerapan air dan elektrolit. Jadi setelah makanan dicerna, masuk ke dalam usus kecil, sisa makanan yang cair tadi dalam usus kecil akan masuk ke usus besar. Nah, di sini sebagian besar air dan elektrolit, seperti natrium, kemudian klorida, akan diserap kembali oleh tubuh kita melalui usus besar tadi untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian yang kedua adalah pembentukan dan ekskresi tinja. Usus besar mengkonsentrasikan sisa makanan dan menyerap air, sehingga membentuk tinja yang padat. Kemudian tinja disimpan di rektum, yaitu bagian akhir tadi ya dari usus besar, hingga dikeluarkan melalui proses defekasi. Rektum itu kurang lebih sekitar 15 sentian di bagian akhir. Nah, itulah kita nahan buang air besar di situ, dan ketika volumenya sudah cukup, dia akan merangsang saraf di sana, dan kita ingin buang air besar. Kemudian yang ketiga, ada namanya fermentasi bakteri di sana. Usus besar kita mengandung flora normal atau kita sebut dengan mikrobia yang membantu mencerna serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim di tubuh sendiri. Proses fermentasi ini menghasilkan asam lemak rantai pendek yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Jadi, bakteri baik ini atau flora normal ini juga penting. Itulah sebabnya saya sering mengatakan di video-video saya yang sebelum-sebelumnya, jangan mengkonsumsi obat antibiotik sembarangan. Ya, tanpa resep dokter. Kalau kita sedikit-sedikit batuk baru hari pertama gitu ya, belum tahu penyebabnya bakteri atau virus, kita sudah hajar antibiotik. Antibiotik bukan cuma membunuh bakteri yang jahat, tapi bakteri yang baik yang berguna di usus besar kita itu juga akan ikut mati kalau kita minum antibiotik. Sekarang kita masuk ke fungsi yang keempat dari usus besar kita, mensintesis vitamin. Beberapa bakteri dalam usus besar mensintesis vitamin K. Vitamin K ini berperan penting untuk faktor pembekuan darah. Kemudian ada beberapa vitamin B kompleks yang diperlukan oleh tubuh. Kita tahu sendiri, saya sudah pernah bahas apa fungsinya B kompleks dari B1, B2, sampai B12. Sebagian besar vitamin B kompleks ini berfungsi untuk mengubah makanan, terutama karbohidrat, dan protein yang kita makan menjadi energi. Kalau usus besar kita tidak baik, bakteri-bakteri juga di sana yang tumbuh tidak baik, ya kita akan lemas ya. Kemudian perlindungan imunologis yang kelima. Mikrobia usus besar berperan dalam melindungi tubuh dari patogen dengan bersaing untuk ruang dan nutrisi serta merangsang respon imun lokal. Sekarang kita masuk ke regulasi dan kontrol neurologis atau syarafnya. Usus besar dikendalikan oleh sistem saraf enterik yang merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Namanya otonom itu otomatis tanpa kita perintah. Kita tidak bisa memerintah usus kita, ayo cerna makanan, ayo giling makanannya, tidak bisa. Jadi dia akan bekerja otomatis, tapi ada tapinya nih. Dia bisa dipengaruhi oleh pikiran. Misalnya saat kita sedang stres, berapa banyak dari kita yang stres, perutnya mules, tidak enak, terus malah diare. Kalau stres tinggi, kemudian berkepanjangan, bisa diare. Perubahan konsistensi pada tinja gitu. Nah, ini memungkinkan koordinasi gerakan peristaltik dan penyerapan tanpa perlu intervensi dari otak yang sadar. Intervensi sadar dari otak maksudnya. Jadi tanpa diperintah. Selain itu, interaksi usus dengan sistem saraf pusat melalui sumbu usus otak atau kita sebut dengan gut-brain axis, ini akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosi. Ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya bahwa usus kita merupakan otak kedua. Jadi berapa banyak orang yang sedikit-sedikit gampang emosi, gampang stres, mut-mutan kalau pola makannya tidak benar. Karena ini akan mempengaruhi ke usus besar juga. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan ya, sesuai judul. Ada 10 gejala dan tanda usus besar yang sedang tidak baik-baik saja atau sedang tidak sehat. Yang pertama, perubahan pola buang air besar. Bisa diare, bisa konstipasi. Diare terjadi ketika usus besar tidak dapat menyerap air dengan efisien. Seringkali disebabkan oleh beberapa peradangan, infeksi, atau gangguan fungsi usus. Pada mereka-mereka juga yang intoleran terhadap beberapa jenis makanan, misalnya intoleran terhadap susu sapi, ya, laktos, ini juga bisa menyebabkan diare. Konstipasi, kebalikannya diare. Konstipasi terjadi ketika pergerakan usus melambat, seringkali akibat kurangnya serat di dalam diet, dehidrasi atau kekurangan cairan, atau obstruksi mekanis. Misalnya terjadi vaginasi, ya. Kemudian ada tumor di sana. Nah, ini juga bisa menyebabkan konstipasi. Tapi paling sering terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi anak-anak muda yang konstipasi, biasanya kurang serat atau kondisi kekurangan cairan. Kemudian ada perubahan konsistensi tinja. Konsistensi tinja yang berubah menjadi lebih keras atau lebih lunak dapat disebabkan oleh gangguan dalam proses penyerapan air oleh usus
Misalnya inflamasi kronis yang dapat mengganggu fungsi normal usus. Inflamasi kronis itu adalah peradangan yang berkepanjangan. Contoh nih, Anda sering sekali mengkonsumsi makanan pedas, berminyak, setiap hari seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan usus Anda akan radang berkepanjangan. Salah satu contoh ya, masih banyak juga karena penyakit lainnya. Perubahan warna tinja. Tinja yang berwarna merah terang bisa mengindikasikan bahwa ada perdarahan di bagian bawah usus besar. Ya, bisa seperti divertikulosis atau kanker pada kolon. Kemudian warna hitam atau sangat gelap biasanya menunjukkan perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas. Misalnya lambung Anda lagi luka. Jadi luka mengeluarkan darah ini bercampur dengan asam lambung, akhirnya warnanya akan berubah menjadi hitam. Di sini pada saat Anda buang air besar itu kelihatannya seperti petis, ya. Tahu ya petis ya? Nah, kalau seperti itu, periksakan deh diri Anda ke dokter. Kemudian tinja yang berwarna putih pucat atau abu-abu pucat, ini dapat menandakan masalah pada aliran empedu. Jadi kalau kita buang air besar normal, warnanya agak kuning kecoklatan. Ini sebenarnya warna dari cairan empedu, dari bilirubin ya. Nah, ketika saluran empedu ini tersumbat, cairannya tidak bisa keluar ke usus, tidak bisa mencerna lemak dengan baik juga. Akhirnya, warna dari cairan empedu tadi tidak akan bercampur dengan warna tinja. Dan warna tinja yang dikeluarkan berwarna pucat, seperti dempul. Tanda dan gejala yang kedua, rasa sakit atau tidak nyaman di perut. Atau kita sering bilang abdominal discomfort, kram perut. Kram atau nyeri di perut bagian bawah seringkali berkaitan dengan kondisi seperti sindrom iritasi usus atau kita sebut dengan IBS, divertikulitis atau penyakit radang usus atau IBD. Peradangan atau obstruksi dapat menyebabkan kontraksi usus yang tidak normal, menyebabkan rasa nyeri. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Anda radang di daerah tangan, pasti otot tangan Anda rasanya nggak nyaman. Begitu juga dengan di usus Anda. Kemudian ada kembung dan gas berlebih. Kelebihan gas dan perasaan kembung dapat juga disebabkan oleh fermentasi bakteri terhadap makanan yang tidak bisa dicerna dengan baik, seperti pada IBS atau infeksi usus. Selain itu, penyumbatan atau obstruksi usus juga dapat menyebabkan akumulasi gas. Sebenarnya ini kalau proses pencernaan makanan tidak baik, kita mulai dari mulut. Kalau Anda sering kembung, yang pertama kali Anda coba cek gigi Anda ada yang rusak enggak. Kemudian cara Anda mengunyah makanan. Kalau gigi Anda tidak lengkap, misalnya banyak yang bolong, kunyah makanan Anda juga tidak benar, akhirnya akan membebani saluran pencernaan yang selanjutnya, yaitu lambung, kemudian usus, dan kelanjutannya sampai usus besar. Kemudian kita masuk yang ketiga, tanda dan gejala yang ketiga yaitu perdarahan usus. Darah dalam tinja atau kita sebut dengan hematokesia atau melena. Hematokesia sendiri adalah darah merah terang, biasanya menunjukkan perdarahan di usus besar atau rektum. Biasanya disebabkan oleh wasir, fisura ani, kemudian divertikulosis atau kanker kolon. Sedangkan melena atau tinja berwarna hitam biasanya berasal dari perdarahan di bagian atas saluran pencernaan. Tadi sudah saya sebutkan ya, misalnya pada lambung yang luka berdarah bercampur dengan asam lambung, akhirnya darahnya menjadi warna hitam. Kemudian muntah darah atau hematemesis. Meskipun jarang terkait langsung dengan usus besar, muntah darah juga bisa terjadi karena ada perdarahan berat yang mempengaruhi seluruh pencernaan termasuk usus besar. Tapi bukan yang utama. Kemudian tanda dan gejala yang keempat adalah perasaan tidak tuntas setelah buang air besar. Merasa masih perlu buang air besar setelah selesai, jadi sudah buang air besar tapi kok rasanya tidak tuntas gitu. Nah, ini bisa disebabkan beberapa kondisi seperti IBD, IBS, atau obstruksi pada usus. Obstruksi itu penyumbatan ya, bisa karena tumor, bisa karena kanker. Hal ini bisa terjadi karena adanya inflamasi atau kerusakan pada dinding usus yang mengganggu fungsi normal dari pengosongan usus. Nah, penyebab inflamasi atau kerusakan dinding usus tadi itu bermacam-macam, bisa karena kanker, tumor tadi, bisa IBD, IBS ya. Lalu tanda dan gejala yang kelima, penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Jadi penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Misalnya kita pola makannya tetap, rutinitas kita tetap, tapi kok berat badan turun terus, bisa jadi salah satu tanda dan gejala bahwa usus besar Anda sedang tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti turun berat badan, cuman usus besarnya aja, enggak. Jadi ada berbagai penyakit juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam, kelelahan atau kelemahan. Kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dan seringkali disebabkan oleh anemia akibat perdarahan kronis dari usus besar. Misalnya nih Anda tiap buang air besar ada perdarahan, tapi Anda tidak sadar, Anda tidak ngecek. Itulah pentingnya kita cek rutin, paling tidak kalau tidak ada gejala 1 tahun sekali ya. Kita cek HB kita gimana, apakah anemia. Kemudian yang ketujuh, demam ringan. Demam ringan juga bisa menunjukkan adanya infeksi atau peradangan di usus. Kenapa sih bisa demam ringan? Jadi tubuh meningkatkan suhu sebenarnya untuk melawan infeksi atau respon terhadap peradangan. Kemudian tanda dan gejala yang ke-8 yaitu perubahan pada nafsu makan. Nah,
Perubahan pada nafsu makan ini dapat terjadi akibat rasa tidak nyaman di perut seperti mual, kemudian nyeri perut, kembung. Nah, untuk kasus pada anak-anak, biasanya infeksi apapun, lokasinya dimanapun, nafsu makannya juga akan menurun. Apalagi ketika diberikan obat-obatan seperti antibiotik. Ya kita tahu sendiri, antibiotik yang diberikan dia juga akan membunuh mikroba atau flora normal pada usus besar kita. Yang notabene, yang fungsinya adalah untuk membantu proses pencernaan makanan. Yang kesembilan, tanda dan gejala yang kesembilan adalah perubahan bau pada tinja. Tinja yang berbau sangat kuat atau tidak biasa disebabkan oleh infeksi usus oleh bakteri tertentu. Dan yang ke-10, ruam dan gatal pada kulit dan juga akne atau jerawat. Yang kita bicarakan di sini jerawat yang bukan berkaitan dengan hormonal ya. Kalau masa puber ya jerawat karena hormonal. Misalnya Anda sudah usia 30-an, misal usia 25 ke atas, tapi kok masih sering muncul jerawat, coba deh cek. Anda buang air besar tiap hari enggak? Sebelum Anda cari obat antibiotik, obat salep buat jerawat, perbaiki dulu pencernaan Anda. Bisa jadi ini karena masalah pada pencernaan Anda, karena banyak sekali racun pada BAB Anda, pada tinja Anda, yang harusnya setiap hari kita keluarkan, tapi Anda simpan 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu tidak dikeluarkan. Terus racunnya kemana? Bakteri yang di dalam ngapain? Ayo, dia akan berkembang biak terus-menerus, racun akan diserap kembali oleh tubuh kita. Oke, ya. Jadi itu tadi adalah 10 tanda dan gejala ketika usus besar Anda sedang tidak baik-baik saja. Dan sekali lagi, tujuan video ini dibuat bukan untuk menggantikan diagnosa oleh dokter atau tenaga medis ya, tapi tujuan video ini supaya Anda bisa tahu, oh ternyata tanda dan gejala gini, dan Anda bisa care terhadap diri Anda. Dan kalau tanda dan gejala ini muncul, Anda bisa lebih perhatian pada tubuh Anda. Dan kalau masih bingung, masih belum jelas, Anda bisa konsultasikan ke dokter pribadi Anda. Oke, semoga video ini bisa Anda mengerti, dan buat yang suka bisa komen di bawah, bisa klik like, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Ada 10 gejala dan tanda usus besar yang sedang tidak baik-baik saja atau sedang tidak sehat. Yang pertama, perubahan pola buang air besar. Tanda dan gejala yang kedua, rasa sakit atau tidak nyaman di perut, atau kita sering bilang abdominal discomfort. Tanda dan gejala yang ketiga yaitu perdarahan usus. Kemudian tanda dan gejala yang keempat adalah perasaan tidak tuntas setelah buang air besar. Lalu tanda dan gejala yang kelima, penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam,